Halo, selamat sore. Apa kabar Anda semua hari ini? Mudah-mudahan masih sehat walafiat. Di Jakarta hari ini tanggal 5 Juni 2020. Posisi Jakarta masih PSBB, diperpanjang sampai 2 minggu ke depan. Jadi mengisi waktu tentunya kita belajar terus. Hari ini kita akan belajar mengenai GIS dan peta geologi. Ketemu lagi dengan saya Arya di channel YouTube saya mengenai GIS dan remote sensing hari ini sekali ya. Oke, jadi ceritanya beberapa waktu lalu yang kebetulan saya beraktivitas di Indogeo juga selain di studio kartografi. Jadi Indogeo adalah suatu organisasi bersama social enterprise, jadi suatu enterprise yang bertujuan sosial untuk membantu teman-teman kita geologis muda, lulusan baru geologi untuk mendapatkan pembelajaran dan awal karir bagaimana melakukan kegiatan proyek-proyek geologi, dan di bidang saya khususnya proyek-proyek di bidang GIS yang berhubungan dengan geologi tentunya. Nah, jadi dari diskusi kami internal di Indogeo, kami berpikir dan ingin melakukan suatu proyek lah begitu, bagaimana kita mengupdate peta geologi. Kita ketahui bahwa Badan Geologi atau dulu P3G, Pusat Penelitian Geologi di Bandung sudah menerbitkan peta geologi seluruh Indonesia dengan skala, kalau saya tidak salah, 250.000 dan 100.000 ya mungkin, dan tentunya skala yang lebih kecil lagi. Sementara itu di Indogeo Social Enterprise sendiri sejak beberapa tahun yang lalu kami punya program digitasi peta geologi. Nah, waktu itu sumbernya dari BCIP. Nah, itu juga sudah kami publish, data tersebut bisa dicek di websitenya Indogeo. Nah, hari ini seperti yang kami diskusikan di Indogeo tadi saya sebutkan, kita ingin mengupdate peta-peta geologi kita untuk menjadi lebih baik tentunya. Bagaimana mengupdate peta geologi dan bagaimana mereview peta geologinya bisa diikuti video-video berikut ini ya. Saya sharing screen dulu. Oke. Geological Map Review and Update. Kelihatan ya screen saya kerjasama antara Indogeo dan studio saya, Kartografi Studio. Apa aja materi yang akan kita bahas? Part pertama, peta geologi apa saja? Tadi di awal saya sudah sebutkan ada dari Badan Geologi dan juga ada produk dari digitasi dari Indogeo sendiri. Kemudian bagaimana kita melakukan komparasi digital? Nah, ini penting sekali terutama menyangkut akurasi dan skala. Buat teman-teman geologis, ini saya tekankan untuk kita lebih berhati-hati dalam bicara akurasi dan skala tentunya, apalagi kalau nanti kita menggunakan data remote sensing sebagai basic untuk update data, kita perlu hati-hati untuk menerjemahkan pengertian resolusi dan skala tersebut. Nah, di digital comparison kita akan melihat komparasi beberapa peta geologi yang saya dapat atau saya peroleh secara free tentunya di internet. Nah, kemudian bagian ketiga bagaimana kita mengintegrasi data peta geologi digital tersebut yang akan kita update atau kita perbaiki dengan data remote sensing. Ya, tentunya kita akan mengupdate dalam hal ini tidak field survey, belum, nanti mungkin suatu saat kita bisa field survey, tapi terutama dari data remote sensing yang juga available menggunakan software QGIS, yaitu software gratis GIS yang bisa melakukan processing remote sensing juga tentunya. Terakhir, bagaimana kita melakukan update ya. Mudah-mudahan di video ini kita akan mengerti konsep dan bisa melakukan kegiatan update tersebut. Oke, ini adalah peta geologi Indonesia, Geological Map of Indonesia, hasil digitasi dari Indogeo Social Enterprise, bekerja sama tentunya dengan Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan beberapa perusahaan. Kami sudah publish data ini dalam bentuk poster ya. Selain juga kami publish dalam bentuk digital format SHP tentunya. Kemudian bisa juga kita lihat ini contoh
peta geologi yang diproduksi oleh Badan Geologi. Sekarang namanya Badan Geologi, dulu namanya P3G, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi di Bandung. Ini sebagai contoh saja diterbitkan tahun 81 dan mereka menerbitkan dalam bentuk peta dalam bentuk manual, kertas peta. Kemudian peta ini sudah didigitalisasi dan saya tahun berapa ya? Tahun 1998 mungkin ya, atau 97 atau 98 pernah ikut serta dalam proyek digitasi peta geologi ini. Nanti saya akan coba tampilkan kalau sempat ya, bagaimana hasilnya digitasi tersebut, terutama untuk membandingkan data yang beredar di internet. Jadi ada peta geologi tentunya, ada penampang, ada kolom stratigrafi sederhana sebenarnya, dan juga ada deskripsi. Nah, data ini, data stratigrafi, keterangan stratigrafi, terutama kode formasi dan deskripsi ini yang akan kita gunakan untuk mengupdate tentunya. Ini adalah bahan dasar atau basic data yang kita gunakan untuk mengupdate. Ini saya kasih contoh lembar Banda Aceh Sumatera. Ya, ini lengkap, ada pembagian litologi dan ada struktur geologinya. Dan ada keterangan-keterangannya semua lengkap termasuk penampangnya. Ini dua jenis peta sekali lagi. Ini hasil Indogeo. Ini adalah peta geologi dari Badan Geologi sekarang namanya. Peta Indogeo dulu di-create bukan dari peta ini, bukan dari Badan Geologi, tapi utamanya ya, mungkin ada juga beberapa bagian yang dari Badan Geologi, tapi utamanya dari BCIP, Pertamina Map, dan Geological Society of Malaysia untuk daerah terutama yang di luar Indonesia. Ini ada juga Badan Geologi ya, baru bagian kita ambil dari sana. Oke, ini adalah jenis-jenis peta geologi. Saya rasa sudah tidak perlu saya distribusikan lagi apa itu peta geologi, yaitu batuan yang di permukaan, bukan yang di bawah permukaan. Oke, berikutnya masuk ke bagian digital comparison. Oke, kalau digital comparison, kita akan melihat beberapa data yang beredar di internet dan bagaimana akurasinya. Kita akan bicara mengenai problem skala, problem akurasi, dan yang mana kita dijadikan basic untuk kita enhance atau kita perbaiki atau kita perbarui lah, mungkin seperti itu. Oke, saya akan langsung masuk ke Showware GIS. Saya sering capture lagi. Kita gunakan tentunya QGIS. Nah, di QGIS kita bisa tampilkan base map dengan data citra secara online. Caranya bagaimana sudah saya sampaikan di tutorial video YouTube saya sebelumnya. Bisa Anda cek di channel YouTube saya ya, Arya Spasi Anugraha. Oke, di sini saya masukkan beberapa data digital peta geologi. Tentunya saya tidak tampilkan warna dulu karena saya hanya mau memperlihatkan akurasi dan jenisnya dan macam-macamnya yang ada apa. Oke, pertama adalah ini peta Indogeo yang tampil sekarang di layar. Kalau kita tampilkan dengan perbedaan formasi, bisa dilihat di sini. Misalnya dengan code. Nah, code formasi kalau nggak salah diambil dari P3G. Ini ada code-code formasinya. Kalau bagi geologis yang tahu peta geologi tentunya sudah hafal tuh. Mohon maaf karena tidak sesuai dengan warna batuan, tapi ini jenis-jenis batuannya. Dan kalau nggak salah skala yang digunakan untuk digitasi dulu itu 500.000 atau 1 juta. Ya, Mas Herman tolong nanti koreksi apakah benar begitu. Jadi skalanya tidak terlalu detail, tapi mungkin small scale atau skalanya cukup kecil, tidak juga medium scale. Ini adalah peta Indogeo, kemudian saya dapat di internet melalui beberapa channel yang bisa di-download peta geologi. Ini satu, peta geologi Indonesia.
Saya bisa tampilkan berdasarkan formation. Oops. Oke. Kalau kita lihat sepintas tadi antara peta Indogeo mana tadi? Ini peta Indogeo dan ini peta geologi dari sumber yang saya peroleh di internet. Kita lihat tingkat akurasinya. Bukan kemungkinan, ini pasti sumber data yang didigitasi itu berbeda. Ya, mungkin bisa berbeda memang dari sumbernya, dari klasifikasi, tapi beda juga dari skala. Seperti tadi saya sampaikan, peta geologi Indogeo yang didigitasi ini sumbernya utamanya adalah biochip. Dan untuk yang di luar Indonesia tentunya Badan Geologi Malaysia. Tapi kalau ini tentunya dari mungkin dari P3G, ya. Kemudian saya juga dapat data peta geologi dari website yang berbeda, sumber yang berbeda. Jadi saya sebut saja Geomap download kedua. Oke, kita coba tampilkan adalah warna dengan formasi. Oke. Kalau kita lihat sepintas sama nggak ya? Yang pertama saya dapat download dari internet peta geologi dan ini download 2. Nah, kalau kita lihat sepintas atau kita lihat detailnya, maksud saya kelihatannya ini kedua peta yang saya download dari website yang berbeda ini berasal dari digitasi yang sama. Kalau kita lihat ini download pertama, ini download kedua, sama persis ya, bahkan bertampalan kelihatannya. Bisa dilihat warnanya, dilihat konturnya. Kalau kita lihat detail, ini download pertama, download kedua, sama persis ya. Berarti dia sebenarnya sumbernya yang sama, hanya salah satu atau dua-duanya mungkin website tersebut men-sharing data yang sama dari data Badan Geologi mungkin. Apakah benar dari Badan Geologi hasil digitasinya? Oke, kita lihat. Saya mau bandingkan antara digitasi saya dulu yang merupakan proyek untuk Badan Geologi. Nah, kalau node digitasinya sama berarti benar ini adalah peta digitasi dari Badan Geologi yang resmi, proyeknya dari Badan Geologi. Oke. Saya waktu itu mengerjakan kebetulan daerah Maluku. Kita cuplik aja, tidak usah semua tentu untuk mereview. Nah, ini seram. Nah, ini adalah yang warna kuning adalah hasil digitasi saya. Walaupun mohon maaf ini ada kesalahan. Kalau kita lihat apakah benar ini digitasi dari, kalau kita lihat ada shifting antara ini tadi Geomap ini ya, ini adalah peta yang saya duga berasal dari Badan Geologi dan ini hasil digitasi saya untuk Badan Geologi. Ternyata memang ada shifting untuk daerah Seram, tapi kalau kita lihat sebenarnya untuk mengetahui apakah suatu peta itu berasal dari sumber yang mana itu bisa dilihat sebenarnya dari node digitasinya. Kalau node-nya sama berarti itu sama. Kita ambil yang agak detail node-nya. Kalau kita lihat di sini ada node-nya atau inilah 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mungkin 9 ya. Di sini aja dari sini ke sini ada 9 node. Kalau kita lihat peta yang dari
internet tadi yang kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira sama. Jadi kira-kira sama node-nya. Walaupun posisinya berbeda, kita lihat posisinya berbeda. Tetapi node-nya sama. Jadi benar bahwa data yang ini adalah data dari digitasi Badan Geologi atau dulu namanya P3G, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Jadi ini adalah digitasi resmi dari Badan Geologi. Kalau mau lebih detail lagi mengetahui, ya tentunya kita lihat dari peta sumbernya, yaitu peta tadi ya, peta geologi. Tadi ada saya tampilkan peta Sumatera, Aceh maksud saya, ini peta Aceh. Tinggal kita bandingkan dengan data Aceh ini. Dan kita lihat dia berkesesuaian. Artinya apa? Artinya peta digital yang saya peroleh di internet dari dua sumber yang berbeda ternyata memang digitasi dari peta geologi milik Badan Geologi. Karena di internet sendiri tidak, waktu itu kalau tidak salah saya tidak dapat sumbernya dari mana, tidak disebutkan sumbernya. Nah, ini adalah Badan Geologi. Karena dari dua sumber website yang sama menghasilkan peta yang sama, kita pakai salah satu saja sebagai referensi. Itu pertama. Jadi kita mesti hati-hati untuk melihat sumber data dan akurasi. Kemudian berikutnya soal akurasi. Nah, untuk mengecek akurasi sebenarnya kita bisa gunakan data internet baik dari Google Satelit atau misalnya Google Terrain, terserah mau yang mana. Kenapa? Karena data satelit ini, misalnya Google Satelit ini sudah direferensi geografis. Levelnya mungkin level 1 atau level awal, tapi paling tidak sudah benar referensi geologis. Kemudian kita lihat atau kita overlay saja dengan data peta geologi kita. Di Aceh ada shifting tidak? Kelihatannya it's okay, Indonesia Barat oke. Kemudian kita geser ke Indonesia di Jawa misalnya. Apakah ada shiftingnya? Nah, it seems okay. Mantap ya, shiftingnya keren ya. Nggak ada shifting atau hampir nggak ada. Kita coba ke Indonesia Timur. Ada beberapa daerah yang petanya tidak muncul, mungkin hilang atau terhapus dalam waktu proses editing atau apa. Oke. Ini Morotai tidak ada petanya, hilang kemana ya Morotai? Oh, sama dari dua sumber yang berbeda. Ada semua ya. Oke. Tapi kalau kita lihat akurasi, bagaimana akurasi? Wah, ada shifting ya. Ini ada shifting beberapa tempat. Shiftingnya berapa banyak ini, berapa jauh? Nggak terlalu jauh ya kelihatannya ya. Tapi ada shifting kalau kita detailkan. Nah, di QGIS kita bisa masukkan skala di sini. Misalnya kita mau kerja di 1:100.000. Nah, ini adalah tampilan 1:100.000. Jadi real perbandingan 1:100.000 itu ada di sini. Kalau kita lihat di sini shiftingnya berapa meter? Ada shifting 500 meter, lumayan ya. Lumayan besar. Ada shifting 500 meter. Ini shifting berapa? 200, 300. Ya, lumayan, shiftingnya cukup besar di sini. Oke, kita coba lihat peta Indogeo. Nah, tadi mana peta Indogeo? Oke. Bisa matikan dulu. Set, sekarang muncul peta Indogeo. Kalau kita lihat peta Indogeo, wah, apa shifting juga? Wah,
kayaknya nggak shifting nih. Cakep nih peta Indogeo. Jauh lebih bagus ya. Ini peta Indogeo. Ini peta dasar yang kita jadikan referensi dari satelit. Ini peta Indogeo dan ini peta digitasi P3G tadi. Ya. Tapi kalau kita lihat misalnya di sini, ini adalah yang warna biru muda peta peta dari P3G. Ini saya sampaikan dalam skala 40.000, detailnya berbeda ya. Ini detailnya lebih banyak, sedangkan ini peta Indogeo detailnya lebih sedikit. Walaupun dari akurasi posisi lebih akurat peta Indogeo, tetapi dari sisi detail kita lihat lebih detail peta dari P3G atau Badan Geologi. Ya, tapi shiftingnya lumayan nih. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa peta tersebut didigitasi berdasarkan sumber yang berbeda dan digitasi menggunakan akurasi atau skala yang berbeda. Oke, itu adalah perbandingan skala dan sumber data. Nah, kemudian bagaimana mengenai atribut atau keterangan dari peta tersebut ya, atribut ya. Kalau kita lihat peta dari Indogeo, kalau sekarang kita mau lihat ketelitian atribut atau informasi atribut yang ada, kita lihat peta Indogeo, ini peta Indogeo. Kita lihat atributnya. Ada ID, ada code, information code, ada age, ada source-nya. Ada name of island, ada global age, ada detail age, dan ada litologinya atau description-nya. Kita lihat di sini semua objek sudah lengkap. Ada atributnya, tidak ada objek yang sama-sama kosong sama sekali. Berarti ini peta ini baik karena sudah lengkap atributnya, tidak ada objek region atau objek vektor yang kosong. Oke, kita lihat sekarang peta geologi P3G. Nah, objek seperti dilihat di sini, saya tampilkan di sini. Oh, dia lebih banyak atributnya. Banyak. Jadi ada symbols atau simbol geologi, ada nomor lembar, ada nama lembar, nomor lembar, projectnya, ada name-nya, ada formation name, ada. Nah, tapi di sini, oh ini danau, sorry. Nah, gini juga kelihatannya setiap objek region atau setiap objek vektor sudah ada namanya, walaupun ada nggak ada ini contoh ini, tapi ada minimal. Ini ada beberapa informasi yang masih kosong, tapi paling tidak simbolnya ada KLB. Jadi tidak sama sekali kosong lah seperti itu. Cuman ini keterangannya ada yang kosong. Mungkin ini tinggal diedit atau ditambahkan. Kita baca dari peta manualnya atau dari peta kertasnya untuk dimasukkan informasi-informasi ini. Ya lumayan bagus atributnya, lumayan lengkap. Walaupun ada beberapa informasi yang kosong, tapi tidak ada single vektor atau region yang sama sekali nggak ada keterangan. Ya, jadi paling tidak ada simbol ini adalah simbol kode formasi. Jadi kalau kode formasi ada, tinggal kita cek ke peta geologi aslinya, peta manualnya. Kita cek di keterangan atau di legendnya, kemudian ini bisa kita isi, kita lengkapi dan kita isi. Bagaimana kalau peta geologi yang satu lagi tadi? Ini kita cek, kira-kira sama nggak? Kemungkinan besar sama sih. Ada beberapa nih seperti ini, TMI nggak ada keterangannya, belum diisi keterangannya dan seterusnya.
Bagaimana cara mendigit peta geologi? Tentunya Anda sudah tahu, ya kalau Anda belum tahu, belum pernah mengikuti proyek pendigitan peta geologi, ya siapa tahu nanti saya berikan trainingnya untuk cara mendigit peta geologi yang baik dan benar. Baik pada waktu mendigit membuat vektornya maupun pada waktu memasukkan atribut. Contoh ini adalah kenapa masih kosong, padahal informasinya seharusnya ada. Nah mungkin pada waktu ini seperti ini TMK, tentunya akan di peta geologi manualnya akan ada namanya, nama formasi, keterangan dan seterusnya, umur dan seterusnya pasti ada di keterangan peta geologinya. Oke, ini sekedar review mengenai atribut. Jadi karena kita akan mengupdate peta geologi dan kita berharap akan mengupdate peta dengan skala 100.000 atau 50.000. Nah, 100.000 jendela kerjanya adalah seperti ini. Nah, cuman peta geologi P3G ini kan atributnya lengkap, berarti ini akan kita pakai untuk referensi. Jadi kita akan memperbaiki posisi-posisi batuan batas formasi ini dan juga formasi terhadap referensi pantai. Ya, ini adalah coastline dari Indogeo. Jadi coastline ini didigitasi oleh Indogeo, sudah mengikuti pattern atau peta global yang sudah terregistrasi. Jadi kita lihat bahwa digitasi coastline-nya ini sangat detail. Kalau kita lihat detail-detailnya cukup baik dan cukup rapi. Ada beberapa yang miss, mungkin tentunya bisa kita perbaiki. Tapi ini adalah yang cukup bagus, cukup rapi, cukup detail untuk skala 1:50.000 mungkin, 50.000. Mana sih gambarnya? 50.000, ini 40.000, ya. Nah 50.000 ya kira-kira seginilah, 44.000 ini skalanya. Kita lihat garis pantainya udah cukup bagus. Tentunya kalau kita detailkan terus, kita zoom terus, pasti dia akan hilang akurasinya atau kurang akurasinya. Karena memang pembuatan petanya sendiri sudah ditentukan akurasinya menggunakan akurasi berapa. Tergantung dari sumber petanya dan teknik mendigitasinya. Ya, teknik mendigitasi lain kali kita bahas. Oke, itu adalah materi mengenai review. Oke, kita review. Apakah mungkin di-enhance? Nah, oke. Bagaimana kita mengetahui mungkin di-enhance atau enggak? Coba kita masukkan dengan data referensi lain, misalnya data citra maupun data terrain. Jadi untuk mengecek suatu peta geologi, penyebaran batuan atau penyebaran formasi atau batas formasi itu paling bagus kita menggunakan data terrain. Sebenarnya yang paling bagus menggunakan data radar. Bisa diambil dari radar satelit, misalnya RadarSat atau TeraX dan lain sebagainya, atau data DEM, Digital Elevation Model, yang diperoleh dari SRTM atau dari satelit juga Aster misalnya. Nah ini adalah data topografi dan ini saya yakin berasal dari data SRTM. Ini saya ambil langsung secara online dari Google Terrain. Jadi kita coba aja dari ujung barat nih, paling barat. Dan yang kita gunakan adalah peta P3G tentunya yang lebih detail. Baik detail secara pembagian formasi, sumber peta yang didigitasi, skala peta, dan juga atributnya lebih lengkap. Ini contohnya Aceh. Kalau kita bisa saya nggak akan sajikan warna-warni dulu, kita sajikan ini saja. Kita opasitasnya kita bikin transparan gambarnya. Oke. Transparan. Kalau kita lihat secara 500.000 pembagian formasinya kelihatannya sudah mengikuti, ya. Jadi perbedaan terrain atau perbedaan rona dari topografi itu menunjukkan beda formasi. Kenapa? Karena setiap batuan tentunya memiliki karakter kekerasan. Kemudian terjadi weathered atau
pengaruh cuaca, sehingga kemudian itulah ekspresi topografi yang tampil di permukaan, yang kurang lebih mewakili litologinya. Walaupun tentunya tidak 100% semua jenis litologi akan tertampili, tidak 100% semua jenis formasi akan tertampilkan atau terwakili dalam rona topografinya. Jadi kalau kita lihat secara umum di sini, ini ya kan ini aluvial, cuma di sini ada pembagian beberapa aluvial yang kita seperti ini, kita tidak terlalu bisa untuk melihat pembagian. Cuman kita kerjakan di 100.000. Ini 100.000. Apakah bisa kita edit atau kita perbaiki? Kalau dilihat sepintas memang ada yang bisa diperbaiki. Selain tentunya memperbaiki boundary coastline. Ini coastline yang benar. Ini kalau kita lihat di peta geologinya nih, coastline-nya salah nih. Coastline-nya atau yang kelihatan sekali ini pulau Bunta, atau Nasi. Kita lihat ini adalah peta geologi P3G yang mau kita edit, ya warna kemerahan. Sementara ini adalah referensi yang kita gunakan. Ada shifting ya, ada shifting. Nah ini akan tentunya kita gunakan dan perlu kita edit. Bagaimana cara mengeditnya? Apakah kita geser-geser formasinya? Apakah kita geser-geser objeknya? Itu akan sulit sekali. Oleh sebab itu cara terbaik sebenarnya adalah digitasi ulang. Ya, digitasi ulang. Nah, itu adalah kegiatan kita di berikutnya, yaitu kegiatan updating atau mengupdate. Udah kelihatan di sharing saya? Ya, oke, ini possibility to enhance, yes. Berarti program berikutnya adalah program melakukan digitasi. Langkah-langkahnya bagaimana melakukan digitasi ulang? Basic. Oke, baiklah. Tadi kita sudah lihat bagaimana kita mengevaluasi beberapa data digital yang terutama kita peroleh dari internet, baik yang gratis, mungkin siapa tahu kita juga beli melalui internet maksudnya. Nah, data digital ini kita tahu berasal dari sumber yang berbeda dan sometimes atau seringkali kita tidak tahu sumber datanya dari mana. Jadi kita perlu mereview, apalagi ada beberapa data yang sama-sama peta geologi, sumbernya dari server A, server B, dan seterusnya, kita perlu mereview. Tadi adalah bagaimana cara kita mereview. Oke, di seri berikutnya kita akan belajar bagaimana cara melakukan update atau mengevaluasi dan memperbaiki peta geologi yang ada. Ya, stay tune. Sampai ketemu.